Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah rame ya. Kira-kira gimana nih di musim faktor pandemi ini? Pada baik-baik aja apa gimana? Merasa gabut apa gimana nih? Alhamdulillah. Gabut. Juga menikmati, Pak. Aduh. Tapi tetap pada Bosen, belajar. Pak. Ada pemasukan, Pak. Nggak ada pemasukan, Pak. Ya itu sih Bosen, sama. Pak. Terus tapi pada masih belajar kan? Masih dong. dong. Masih, Pak. Ya bagus. Sebelumnya kita pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa dapat berkumpul atau bertatap muka gini dengan metode daring ya modelnya ya. Karena Bapak tuh udah agak udik ya Bapak tuh, jadi nggak tahu ini gimana kira-kira. Udah saling kenal nggak ini? Belum. Salah satu sekolah. Ini satu sekolahan ya? Ini satu sekolahan semua kan? Iya, Pak. Ya. Oh, ya, Pak. Gimana kita cara perkenalannya? Biar kan walaupun satu sekolahan kan udah lama nggak pernah masuk sekolah nih ya. Jadi pasti pada lupa. Iya. Nah, mending kita bikin permainan aja gimana? Apa itu, Pak? Ini permainannya ya. apa ya, Pak? Jadi kita bilang nama kita, terus warna favorit kita. Ntar dilanjutin ke nomor absen berikutnya. Jadi misalnya saya sendiri, saya Sofyan Dulianto, saya suka warna merah. Nah, terus berikutnya Ardina, saya Ardina Ayu Setianingsih suka warna hitam. Jadi sebelum saya yaitu suka warna merah. Jadi terus-terusan begitu ya. Gimana? Biar kita melatih konsentrasi kita, biar nggak ngantuk lah. Gimana teman-teman? Iya, Iya. baik, Pak. Oke, bisa Iya, bisa langsung dimulai. Bisa. Oke. Ya. Berarti dari Bapak dulu ya. Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Sofyan Dulianto. Di sini Bapak menjadi pemimpin kelompok dan warna kesukaan saya adalah merah. Bisa diteruskan? Benar, suara Mbak Agus nggak kedengeran. Bisa diulangi lagi. Halo, nama aku Agustina Pujirahayu, suka warna kuning. Dan sebelumnya Pak Sofyan Yulianto suka warna merah. Terus selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ardunia Eka Saputri. Saya menyukai warna hitam. Lagi kuliah online. Kuliah online. Ya. Saya Arif Fajar Kusuma Dewi, suka warna pink. Terus selanjutnya? Bisa didengar suara saya?
Bisa. Ayo lanjut Bisa. Pak, selanjutnya. Saya Hardina Ayu Setianingsih. Saya suka warna hitam. Tadi sebelumnya Mbak D. Terus selanjutnya. Habis Mbak Hardina siapa? Saya Fatima, saya menyukai warna hitam. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Habis Mbak Fatima siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Lelatul Lutfiyah. Saya suka warna hitam. Dan sebelum saya menyukai warna hitam. Oke, semua udah ya. Mungkin karena sinyal ini ya, jadi kurang fokus apa gimana ini? Apa masih ngantuk? Sinyal, Pak. Sinyal ini, Sinyal Pak. ini, Pak. Oh ya udah, ya mungkin emang keadaannya lagi kayak gini ya. Sepertinya tuh biasanya tuh bimbingan kelompok itu secara langsung, tapi karena keadaan ini masih masa-masa pandemi, jadi kita coba metode daring kayak gini ya. Semoga kita diberi kelancaran. Kira-kira ada yang udah tahu nggak kita mau bahas apa di sini? Apa, Pak? Belum, Pak. Oke. Apa, Pak? Di sini saya akan membahas tentang pacaran. Ayo, di sini siapa yang belum punya pacar atau belum punya pacaran? Saya belum pernah pacaran, Pak. Saya belum pernah pacaran, Pak. Saya single, Pak. Bohong dosa loh ini. Ayo. Iya, Pak, saya single. Menurut saya itu semua pasti udah pernah pacaran. Iya, cuma kan Ya, bener cinta aja, monyet, Mbak. Pak. Oh, jadi modelnya cinta monyet. Terus kalian tahu nggak sih dampak pacaran itu apa yo? Kalau kalian tuh, Ya, tahu lah, Pak. Boros, Dampaknya. buang-buang waktu. ayo satu-satu Ya, ya. bisa deket. Satu-satu dulu ya biar enak. Dari baik Kak, itu apa sih dampak pacaran itu? Mbak pacaran buang-buang duit, Pak. Oh, bang Habisin duit. waktu. Terus Buang waktu. kita terlalu terkekang gitu loh, Pak. Oh, Kakang ya. Terus kalau menurut Mbak Hardina, Kesana dampak nggak pacaran itu boleh, gimana? kesini nggak boleh, mau kemana-mana harus pamit. Gitu ya, Mbak? Kalau menurut saya sih, Iya. ya, Pak, pacaran itu nggak selalu berdampak negatif. Ada juga dampak positifnya loh, Pak. Apa itu? Kalau menurut saya, dampak positifnya, kita itu jadi lebih semangat. Terus selanjutnya Mbak Agustin. Kalau menurut aku sih, Pak, kalau pacaran tuh bikin senang, bikin happy, ada yang nyemangatin. Itu curhat ya, Mbak? Iya dong. Kalau menurut Mbak Ari, Mbak Ari Fajar Kusuma Dewi? Kalau menurut saya buang-buang waktu, Pak, dan kayaknya belum waktunya aja, Pak, buat mikir-mikir kayak gitu. Masih ada hal yang perlu Itu dipikirkan bohong, lagi. Pak, itu Ah, bohong, Mbak. Kalau kamu Pak. Itu bohong, Pak, itu bohong. Pak, Oh Pak, iya. itu kan suara hati saya, Pak. Iya. Lanjut ke Itu Iya Mbak, nggak sih, Pak? ke Mbak Iya kan, Fatima. Pak? Iya. Mbak Kalau Fatima. menurut saya tadi, pacaran itu kita akan lebih mendapatkan dosa lebih banyak. Itu sama aja Setuju. bohong, Pak. Itu Setuju, bohong. Pak. Saya, Pak, sama Mbak Fatimah, Pak. Pak, itu bohong, Pak. Saya setuju sama Mbak Fatimah, Pak. Dosa, Pak, kalau pacaran itu, Pak. Terus lanjut Pak, ke itu bohong, Pak. Realitanya Dosa, enggak, tapi Pak. banyak yang pacaran, Pak, itu, Pak. Mbak Rizky Laila, Bohong, gimana Pak, pendapat karena Kakak? Mbak Fatimah juga pacaran, Pak.
Iya loh. Bapak, Iya. gimana Pak? Terus lanjut Mbak Rizky, gimana dampak dari pacaran itu sih? Kalau menurut pendapat Mbak Rizky? Wah, sangat ambyar Pak ini Pak artinya. Remuk berarti. Bukan Pak, pacaran itu ambiar Pak. Jangan pacaran biar nggak ambiar Pak. Nah, tapi saya pacaran nggak pernah ambiar, Pak. Iya loh. Saya bahagia aja, Pak. Iya. Masya Allah. Pak, mending Ya, gini, Pak. lagi Pak, mending kita ada. ta'arufan aja, Pak. Iya. Mbak Ari gimana pendapat Mbak Ari? Baik. Halo, bisa didengar Mbak Ari? Halo Ari Wahyuni. Oke, ternyata terputus oleh Mbak Ari Wahyuni. Jadi kesimpulannya gini ya, tadi dampak dari kalian semua tuh yang pertama adalah buang-buang waktu. Terus apa lagi tadi Mbak Eka? Boros. Iya kan? Boros, buang-buang duit. Buang-buang duit. Kebanyakan tuh kalau masih pacaran itu cowoknya tuh suka mengekang gitu loh, mau kemana-mana harus Oh, izin. terlalu dikekang. Iya. Posesif ya Mbak ya. Oh, posesif berarti ya. Posesif banget. Bener berarti kata Mbak Dewi posesif ya maksudnya ya? Iya. Ini ada masuk lagi Enak sendiri, Aristia. Pak. Gimana? Enak sendiri kayak saya tuh gak Enak punya sendiri? pacar jadinya. Yang bener. Bebas. Bohong, Pak, itu, Pak. Bohong. Kayak saya itu kan Mbak Eka. Iya betul. Rame ya ternyata ya. Bohong. Ntar tiba-tiba kita menyebar undangan ya kan Mbak Eka. Tunggu ya sebentar lagi. Waduh. Gitu ya. Terus, ini ada anggota baru lagi nih. Mbak Ari gimana tadi? Dampak pacaran? Halo. Oke, terputus lagi. Punya tempat curhat, Pak. Tempat curhat? Saya, halo? Tempat curhat? Ya. Ya. Curhat dengan siapa? Ya dengan pacar lah, Pak. Oh, jadi Pacar. itu termasuknya manfaat, Mbak, bukan dampak. Ini baru bahas dampaknya dulu, Mbak. Dampak pacaran itu, iya. Dampaknya Itu kan dampak positif ya, Pak. dampak Nah, kan positif. dampak positif bisa, nggak harus Dampak negatif positif, terus, Pak. Pak. Iya, yang penting kan pendapat, Kalau Mbak. dampak positif menurut saya tuh penyemangat. Penyemangat ya. Oke, ini ada lagi Mbak Rizkia. Mbak Rizkia, dampaknya apa ya? Dampak pacaran. Mau positif atau negatif terserah. Kalau dampak negatifnya, Halo Mbak Rizkia, dengar? ya kedengaran suaraku nggak? Ya. Dengar. Gimana dampak dari pacaran menurut Mbak Rizkia? Halo. Wah, terputus ternyata. Oke. Berarti dari tadi kesimpulan dari tadi, pacaran itu dampaknya ada dua ya, dampak positif dan negatif. Tapi kebanyakan yang kalian alami itu pada dampak positif apa dampak negatifnya? Positif, Pak. Negatif. Positif. Loh. Positif, Pak. Positif. Negatif, Pak. Loh. Negatif, positif. Loh. Itu yang bilang Negatif, positif Pak. itu bohong. Yang penting jangan introvert ya. Apa? Yang penting jangan introvert. Kenapa Pak? Siapa? Pak. Halo, Apa, Pak? dengeran nggak? Kenapa kok nggak boleh introvert Pak? Iya. Introvert, saya hanya orang sedikit itu sangat berarti buat. Oke. Terus kita lanjut lagi ya. Sekarang kita Ya. bahas manfaat pacaran. Manfaat, pacaran itu ada manfaatnya Pak. Ya, nggak tahu kan kita coba menurut pendapat kalian masing-masing tuh apa sih? Katanya kalian udah pernah pacaran.
Kan belum pernah Pak saya. Ya yang udah pernah Nggak coba. ada manfaatnya, Pak. Coba dari Mbak Itu kan. Eka. Eka, Nggak ada Susah, Pak, manfaatnya. pacaran, Pak. Nggak ada manfaatnya. nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Dosa. Bohong Pak. Pak itu yang bilang nggak ada Udah tahu manfaat. pacaran itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya. Bohong itu Pak, itu tanda orang patah hati Pak. Terus kalau Mbak Harjina sendiri tahu nggak sih apa manfaat dari pacaran itu? Mbak siapa? Mbak Harjina. Iya. Kalau saya manfaatnya itu manfaat positif ya Pak. Ya terserah manfaat. Ya Pak, manfaat itu terserah. Kalau menurut saya itu kalau saya punya pasangan itu manfaatnya positifnya saya itu bisa jadi lebih hemat. Terus saya bahagia. Hemat, Mbak. Oh, terus berarti Terus saya itu Pak, saya itu selalu semangat Pak jalani hidup saya. Lah Pak. ya kita di sini kita seperti akrab ya. Gak apa ya. Nah, terus dilanjut lagi. Iya. Mbak Agustina, gimana manfaat pacaran? Ya, bikin senang tadi sih, Pak. Terus contohnya saya sama selama pacaran, kita tuh dapat pengalaman-pengalaman baru yang tentunya ya juga positif, Pak. Mungkin contohnya kita bisa belajar bareng, terus belanja bareng. Nah, itu. Wah, ini manfaat aja ini. Yang bayarin siapa Pak Agus? Ya. Ya yang bayarin ya tahu sendiri lah. Ya. Iya. Iya. Terus lanjut lagi, Jadi Mbak. jangan samakan materi ya, Pak. Oh, Iya ya. dong, Pak. Terus lanjut lagi, Realistis dong. Mbak Dewi. Manfaatnya, kalau menurut Mbak Dewi gimana? Tadi udah ada Mbak Dina. Kalau umpama belum pernah pacaran, kan bisa ceritain teman-temannya apa Mbak Dewi iri dengan temennya, wah temennya punya pacar begini, Mbak. Enggak sih, Kalau Pak. Kan Mas. Kalau dari pandangan Mbak Dewi Ya. gimana? Ya sih, Pak. Sebenarnya kan masing-masing individu itu punya prioritas sendiri ya. Ya mungkin saya ya pacaran nggak kalau melulu status pacaran juga kan, Pak. Iya nggak sih? Ya, ya. Terus kalau Iya Mbak- Pak, nggak status pacaran. Apa Pak Dina? Gimana Mbak Dewi? Ya gitu, Pak. Nggak melulu kita tuh harus punya status pacaran, tapi kita ya udah punya seseorang yang sebagai penyemangat kita setiap hari, Nah. teman Pak, saya mau menanggapi itu Pak. Ya, gimana? Saya mau menanggapi Pak. Ya, Kata Mbak Dewi tadi kita harus punya kita punya seseorang yang bikin semangat. Tapi diingat-ingat ya Pak, jangan sampai yang bikin semangat itu pasangan orang lain. Itu gimana? Kan yang bikin semangat itu tidak harus pacar, ada keluarga, teman, sahabat, seperti itu, Pak. Oh. Loh, ini tadi kan bahasnya pacaran toh Pak. Bahasnya kan dampak negatif sama positif pacaran kan Pak. Yang penting jangan bahagiain jodoh orang ya. Iya, nggak boleh tuh. Oh gitu ya. Terus ini Mbak Fatima ini diam-diam aja. Coba beri pendapat tentang manfaat pacaran. Ada yang ngantar jemput Pak. Iya, Bob. Halo, Fatima bisa dengar? Halo, Fatima. Fatima. Oke, ternyata terputus. Langsung ke Mbak Laila tuh ya. Apa, Pak? Itu manfaat pacaran menurut Anda tuh gimana, Mbak Laila? Kalau pengalaman saya sendiri itu manfaatnya ya kayak Mbak Harjina tadi bisa belanja ke sana kayak Mbak Agustin belanja ada yang bayarin. Makan gitu juga, Mbak. Nah, makan ada Iya, yang makan ada yang bayarin. bayarin. Tapi jangan sampai kalau kita mendapatkan pacar itu minta dikembaliin, jangan ya Pak. Jangan sampai. Iya Pak.
awal-awalnya itu dibelanjain di semua, tapi Memang dirinci, manis. setelah nanti kita pisah, kita ditagih. Emang ada yang kayak gitu? Sakit Pak kalau kayak gitu. Banyak, Ada kayak gitu? banyak, Pak, banyak. Banyak, yang bener banyak. Sakit Pak kalau kayak gitu Pak. Bapak mah belum tahu. Banyak. Bapak malah nggak tahu ada yang kayak gitu. Kenapa Pak? Ternyata Bapak baru tahu kalau ada yang kayak gitu. Ah, masa, Pak? Sakit Pak. Jangan-jangan Bapak nih, Pak. Wah, Bapaknya gimana? Yo sama cewek lain kayak gitu ya. nah, lanjut Mbak Ari. Halo, bisa dengar Mbak Ari? Apa Pak? Halo? Manfaat bagi Anda, manfaat pacaran itu gimana? Bisa membuat hidup lebih bahagia. Waduh, bahagia. Bisa memperpanjang umur Pak. Itu Mbak Ari mungkin belum pernah merasakan sakitnya putus cinta kali. Ya belum. Di sini ada yang pernah merasakan pacar bisa cuma jadi alarm aja nggak? Ada, Pak. Wah, berarti hidup Belum, Anda, Pak. kalau udah pengalaman kayak itu berarti udah sempurna ya. Apalagi kalau belanja udah nggak perlu bawa uang ya. Ya, Berarti lebih hemat. berarti pacaran itu banyak manfaatnya ya menurut kalian? Ya, Banyak. banyak. Kira-kira menurut kalian tuh dari manfaat tersebut ada hal negatifnya nggak? Ada juga, Pak. Banyak juga, Pak. Banyak yang negatif, Pak. Berarti pacaran itu manfaatnya yang pertama tadi bisa kalau kemana-mana nggak perlu bawa duit. Dan ini versi cewek ya ini ya. Soalnya anggota kita nggak ada yang cowok nih ya. Berarti ini menurut pandangan cewek-cewek ciwi-ciwi lah intinya ya. Itu manfaat dari pacaran itu Menjadi lebih hemat. menjadi lebih Iya, hemat ya. menjadi pengeluaran Iya. lebih terkontrol ya, Mbak Ega. Iya. Bentar ada dan Ketika kita nggak punya uang, jadi punya. oke, yuk dilanjut lagi. Tadi manfaat pacaran itu berarti kalian ada gandengan lah, terus kemana-mana bisa selalu ada temannya. Terus tadi kalau mau pergi belanja ya nggak perlu ngeluarin Lebih duit. hemat. Terus tadi ada lagi yang buat teman curhat juga ya. Buat teman curhat. Terus kalau Mbak Ristia tadi belum jawab gimana ya? Menurut Mbak Ristia gimana Mbak Ristia? Suaranya mute-nya dinyalain. Selalu memberikan kasih sayang, Pak. Wah, kasih sayang. Berarti hidupnya udah lengkap ya kalau udah punya pacar gitu ya. Buat semuanya ini berarti kalau udah punya pacar hidupnya berarti jadi lengkap ya. Belum. Enggak, Pak. Belum, Pak. Mending nikah aja. Menurut saya itu belum. Gimana? Duit, Gimana? Pak. Hah? Kurang satu, Pak, duit. Oh, duit. Jadi hidup butuh duit Apalah ya. arti pacar tanpa duit, Pak? Waduh, itu semboyan sekali tuh, semboyan bagi cibi-cibi. Tapi Tapi kalau saya lebih Bapak, saya mau menanggapi, Bapak. gimana? Kalau tadi kan teman-teman bilang, tadi Mbak Agustin, Mbak siapa tadi bilang kan uang, ya kan Pak? Ya, terus? Tapi kita harus juga sadar ya Pak, kalau kita nggak bisa ngimbangin dia, kalau dia beruang, kita bukan seleranya lagi Pak. Waduh. Betul sekali. Tapi kalian Mbak mundur alon-alon. Kalian tahu nggak sih? Sebenarnya tuh pacaran tuh dilarang oleh agama, apalagi agama Islam. Ini semua Tahu, Islam Pak. semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tapi kenapa kok pada pacaran? Ya itu tuntutan, Pak. Tuntutan? Tuntutan zaman. Di era globalisasi ini kita tuh harus punya
pacar untuk mendongkrak popularitas. Oh. Nah, itu. Terus apalagi pendapat selain dari Mbak Agustina? Kalau menurut saya kan sepenting kita tidak melakukan hal yang di luar batas, nggak apa-apa kalau cuma buat semangat. Padahal di dalam Islam itu ya pacaran itu hukumnya haram loh. Kalian memang nggak tahu apa? Pak, Emang Bapak nggak Pak, pernah bener ya, pacaran? Pak. Kita tahu, Pak. Tapi sekarang kami balik tanya ke Bapak pacaran nggak? Mungkin ya itu introvert ya saya ya. Kalian tuh ya saya nggak tahu ya, tapi saya pernah baca artikel kalau sebenarnya di dalam Islam itu diharamkan untuk berpacaran, tapi ya kalian bisa cari searching sendiri ya. Tapi selama pacaran itu kalian itu jadi banyak manfaatnya ya ternyata ya. Ya. Terus sama ini kalau jadi penyemangat sekolah nggak sih menurut kalian tuh pacaran tuh? Semangat, Pak. Jadi, Pak. Jadi semangat. Ada nggak sih yang selama pacaran memperbaiki diri, Pak? Perbaiki. Ada nggak sih selama pacaran tuh yang nangis terus? Ada, Pak. Ya, ada dong, Pak. Ada, Pak. Ya, Berarti manfaatnya cuma nangis. Enggak lah. ya enggak lah, ya Pak. banyak lah, Pak. Pak, kalau bisa kita itu jangan saling menuntut, Pak. Saling memberi kalau bisa. Lah. Jadi gini, ini pertanyaan yang creepy ya, creepy. Ini creepy ya. Terus kalian selama pacaran itu ngapain aja? Ayo. Ini tadi kan saya mau bertanya, menurut pandangan seorang wanita itu, kalau ketika diputus, kalian tuh mudah melupakan atau masih terngiang-ngiang? Kalau saya pribadi masih terngiang-ngiang, Pak. Masih terngiang-ngiang. Terus kalau Mbak Adina gimana? Kalau saya tergantung, Pak, gimana cowoknya. Kalau cowoknya kayak itu tergantung saya juga, hati saya kok, Pak. Kalau saya sayang banget ya saya inget terus, tapi kalau nggak sayang banget ya tak lepas saja, Pak, cari yang baru. Terus sekarang Mbak Betul, Mbak Din. Saya mau menyanggah bentar. Penjelasan Mbak Hardina. Iya, gimana? Iya. Ya. Semisal Mbak Hardina sayang sama seseorang. Suatu saat jika kalau iya kamu sekarang bilang sayang, tapi suatu saat kamu memutuskan hubungannya itu gimana? Itu faktor saya yang salah atau dia yang salah? Saya itu gini, Mbak Rizky Lala, saya jawab ya. Saya itu gini, kalau saya itu nggak bisa hidup sama orang yang berani berbohong sama saya dan berani berkhianat sama saya. Bukan berbohong sama berkhianat. Gini Mbak, tadi kan saya yang mutusin nih, Mbak. Itu kan nanti saya kalau saya beneran sayang banget sama seseorang, kalau seseorang itu nggak berbuat salah, saya nggak bakal putusin. Tapi kalau seseorang itu berani berbohong sama saya, berani berkhianat sama saya, mau sesayang apapun saya, bakal saya lepas. Itu prinsip di hidup saya, Mbak. Saya nggak bisa hidup sama orang yang berani berbohong sama berkhianat. Ya, itu kan yang berbohong. Kalau nggak berbohong sama sekali, bahkan dia menghargai kamu, terus kamu melepaskan dia, terus kamu gimana? Katanya kamu sayang. Mbak, saya kan kalau sayang sama seseorang, saya nggak bakal lepas ya, Mbak. Ya. Udah. Ada yang mau menyanggah lagi dari pendapat Pak? Udah. Lanjut ya. Menurut Mbak Agustina gimana? Lanjut. Apanya, Pak?
tadi Apanya? dari sudut pandang wanita itu melupakan ketika udah diputus itu mudah melupakan atau masih terngiang-ngiang? Oh, kalau saya sih ya masih terngiang-ngiang pastinya. Cuma kan harus lupanya itu harus butuh proses. Itu sih. Terus kalau Berarti yang terngiang-ngiang itu rasanya ya Mbak Agustin? Ya, punya Mbak Agustina. iya rasanya itu kalau misalnya udah putus, biasanya tuh sering jemput, biasanya tuh sering jalan bareng, ini enggak, ya rasa rindunya itu tuh masih ada. rasa ada yang kurang berarti ya? Iya. Ya. Terus tadi Sedikit ambiar ya Mbak? Baik kalau tadi mau menyanggah gimana? Jadi Pak udah dijawab sama Mbak Agustina. Oh. Terus menurut pandangan Mbak Ari gimana? Halo Mbak Ari. Mbak Ari. Pacar Dewi. Mbak Dewi. Oh, kalau menurut saya Pak, susah Pak. Karena rasa kehilangan banget. Kalau kan kenangan itu nggak bakal hilang Pak sampai kapanpun. Benar, masuk. Dijelasin Mbak Ari. Iya kan, masa kalian gampang lupa sih, kenangan-kenangan itu akan selalu ada. Kalau kenangannya itu nggak bakalan lupa sampai kapanpun, akan selalu teringat-ingat. Iya, dan kita akan merasa kehilangan. Untuk di awal-awal mungkin sulit ya, tapi seiring berjalannya waktu, ya udah itu jalannya, Pasti jalanin sedikit-sedikit aja. akan Gitu. lupa. Diambil aja hikmahnya kayak gitu. Mungkin sebelum kita menemukan orang yang benar, kita akan menemukan orang yang salah terlebih dahulu. Masuk. Terus kalau menurut pandangan Mbak Rizky gimana ya? Apa Pak? Menurut pandangan Mbak Rizky gimana? Wah, aku no comment aja lah Pak. Komennya Udah masalahnya disebutin gimana? semuanya. Masih sakit hati Apa? atau gimana? No komennya tuh karena terlalu sakit hati dengan mantan pacar. Ya terlalu sakit lah Pak. Oh, berarti masih terngiang informasinya ya? Wah masih. Terus kalau menurut Mbak Ristia? Halo? Menurut Mbak Ristia gimana? Halo Ristia, bisa dengar? Iya gimana, Mas? Menurut pandangan Mbak Ristia itu soal kalau habis diputus pacar itu masih terngiang-ngiang apa langsung bisa move on? Kalau menurut pribadi saya sih Pak, belum bisa karena kan udah ngejalanin dari susah, senang bareng, terus tiba-tiba diputusin kan ya gimana ya Pak rasanya gitu loh. Tiba-tiba harus move on cepet kan nggak bisa, menurut saya sih gitu sih Pak. Karena kan maksudnya udah sering ngejalanin susah bareng, pokoknya lah inilah pokoknya kalau misalkan diputusin dengan secara ini nggak jelas terus tiba-tiba apa gitu kan ya nggak bisa lah Pak. Pokoknya udah sering ngejalanin susah bareng gitulah, susah senang bareng gitu. Menurut saya tidak bisa gitu. Oke. Terus kalau menurut Mbak Ari Wahyun itu gimana ya? Halo Mbak Ari, bisa dengar? Halo Mbak Ari. Halo, tes. Mbak Ari, bisa mendengar saya? Oke, mungkin terputus ya. Karena waktunya udah mencapai batas ya. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan dengan materi kita hari ini nggak? Saya sih Pak, Gimana Mbak Kristina? menurut saya sih Pak, pacaran tuh banyak benefitnya. Contohnya tuh itu
tadi tambah pengalaman baru, bisa sama-sama belajar, sama-sama saling support. Terus kita juga bisa menambahkan masukan pendapat masing-masing dari entah saya sama pasangan saya gitu, Pak. Terus ada lagi? Saya, Pak, Mbak Dina, gimana? kesimpulannya itu pacaran itu nggak selalu berdampak negatif, ada pula positifnya. Tinggal bagaimana kita yang jalani juga, tuh, Pak. Terus ada lagi siapa? Baik, Saya, kamu. Pak. Oh, Ristia ya, gimana Ristia? Halo Ristia, gimana menyampaikan? Ya. Menurut saya, kesimpulan itu kalau pacaran itu bisa jadi teman curhat, teman jadi sahabat juga bisa, Pak. Gitu. Terus ada lagi? Kalau saya itu, kalau mencari pacar itu ya berhati-hati aja. Hati-hati. Ya. Terus ada lagi? Masih ada lagi yang mau menyimpulkan tentang materi ini? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah disebutkan sama teman-teman. Kesimpulan udah kita buat ya. Sekarang Bapak mau minta pesan-pesan kalian. Apa sih kalian Bapak mau minta pesan-pesan kalian tentang bimbingan kelompok ini. Coba dari Mbak Eka dulu. Ulang, Pak, kata-katanya kurang jelas. Oke. Halo, bisa didengar? Bisa. Nah, sekarang Bapak minta pesan buat kalian. Apa tentang bimbingan konseling ini? Pesan-pesan tentang bimbingan, pesan dan kesan tentang bimbingan konseling ini. Enjoy. Mulai dari Mbak Eka dulu, gimana? Mbak Eka? Kalau menurut saya, pesan dan kesan itu bimbingan konseling itu asik, kita bisa saling mengenal satu sama yang lain, saling akrab. Mata kuliahnya itu enjoy, Pak. Terus kalau Mbak Adina gimana kesimpulannya? Kalau saya kesimpulannya dari bimbingan kelompok kali ini kita lebih bisa untuk sangat tenang ya Pak, yang terutama. Terus kedua, kita lebih bisa tahu apa sih tema yang kita bahas tadi loh Pak. Betul, ya? Lebih paham, lebih untuk kedepannya itu lebih tahu gimana nyikapinya. Oke. Terus kalau Mbak Agustina gimana? Siapa? Mbak Agustina. Oh, saya. Kalau menurut saya, kegiatan pada bimbingan kelompok hari ini, perasaannya sih senang. Terus kita juga bisa saling sharing-sharing, kita juga bisa saling bertukar pendapat, kita bisa saling, ya mungkin tanya-tanya lah. Sebelum kita tahu kalau pacaran itu gini-gini, kita bisa tahu positifnya, negatifnya gimana buat pacaran. Terus Mbak Ari Kusuma Dewi. Kalau menurut saya bimbingan kelompok kali ini itu seru banget, Pak. Kita bisa saling mengutarakan isi hati, ya. Terus kan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, pandangan kita tentang pacaran yang tidak melulu pacaran itu negatif, positif kayak gitu loh Pak. Kita bisa mengubah persepsi negatif tentang pacaran atau apapun itu. Terus kalau menurut Mbak Laila? Kalau menurut saya bagus Pak. Kita dapat beradu argumentasi satu sama lain dan saling menghargai aja lah Pak. Terus menurut Mbak Ristia? Halo? Halo Mbak Ristia?
Siapa Pak? Mbak Ristia. Menurut saya dalam bimbingan ini bagus. Saya bisa mengerti apa itu manfaat pacaran itu seperti apa, positif dan negatifnya itu seperti apa. Itu aja. Ya, terus Mbak Ari Wahyuni, gimana, masih tersambung? Pak, Ya, kesimpulan bimbingan konseling ini gimana? Pesan dan kesan. kalau menurut saya pribadi sih enjoy, Pak. Oh. Tapi kendalanya Oke, setelah udah memberikan pesan dan kesan buat bimbingan ini, mungkin apa kira-kira akan dilanjutin bimbingan lagi atau tidak menurut Anda? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Mana? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oh, oke. Kalau cukup, kita bisa mengakhirinya ya. Mungkin karena kita kendala juga dengan sinyal ya. Jadi ada yang keluar masuk. Jadi mungkin kapan-kapan kalau ada kita materi lagi, kita bisa sambung lagi. Oke, untuk materi kali ini cukup ya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Bisa diakhiri? Bisa. Oke. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan aktivitas. Siang. Dadah, siang.